Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faid Ayatullah dari mahasiswa Prodi Teknik Mesin semester 3. Sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahan. Pertama, eh, saya jelaskan dulu pemilihan material dan proses merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang insinyur mesin dalam merancang sebuah struktur mesin atau elemen mesin. Tentu diperlukan kemampuan untuk memilih material dan proses manufaktur yang kompatibel. Material yang tersedia saat ini mencapai ribuan jenis, hingga material yang tepat sesuai dengan kondisi layanan dan kebutuhan desain menjadi sangat penting. Demikian pula pemilihan proses manufaktur merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan tidak semua jenis proses manufaktur dapat menghasilkan komponen yang sesuai dengan kebutuhan desain. Nah, eh, Pemilihan bahan juga dapat digolongkan dalam kelompok logam dan bukan logam. Selain dua kelompok tersebut, ada kelompok lain yang dikenal dengan nama metaloid. Ini menyerupai logam yang sebenarnya termasuk bahan bukan logam. Logam dapat digolongkan pula dengan kelompok logam ferro, yaitu logam mengandung unsur besi, dan logam non-ferro, yaitu logam yang tidak mengandung unsur besi. Dalam penggunaan dan pemakaian pada umumnya, logam tidak merupakan logam murni, melainkan logam paduan. Logam murni dalam pengertian ini adalah logam yang tidak dicampur dengan unsur lainnya, atau pengertian lain yaitu yang diperoleh dari alam atau hasil tambang dalam keadaan murni, dalam kadar kemurnian mencapai 99,99%. Dengan memadukan dua logam atau lebih, dapat diperoleh sifat-sifat yang lebih baik daripada logam aslinya. Memadukan dua logam yang lemah dapat diperoleh logam paduan yang kuat dan keras. Misalnya tembaga dan timah, keduanya adalah logam yang lunak. Bila dipadukan menjadi logam yang keras dan kuat dengan nama perunggu. Besi murni adalah bahan yang lunak sehingga zat arang atau karbon adalah bahan yang rapuh. Paduan besi dengan zat arang menjadi baja yang keras dan liat. Logam pada umumnya terdapat di alam, umumnya ditambang dalam bentuk biji-biji berupa batuan atau mineral. Biji logam tersebut masih terikat dengan unsur-unsur lain sebagai oksida, sulfida, atau karbonat. Logam didefinisikan sebagai unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat seperti liat, kuat, keras, penghantar listrik, dan penghantar panas. Mengkilap, pada umumnya mengkilap, mempunyai titik cair yang tinggi. Logam ferro atau logam besi adalah logam yang mengandung unsur besi dengan lambang Fe. Besi merupakan logam yang penting dalam bidang teknik, tetapi besi murni terlalu lunak dan rapuh sebagai bahan kerja konstruksi atau pesawat. Sebutan besi dapat berarti sebagai besi murni dengan simbol kimia Fe yang hanya dapat diperoleh dengan jalan reaksi kimia. Besi teknik adalah sudah atau selalu bercampur dengan unsur lain. Logam ferro juga disebut besi karbon atau baja karbon. Bahan dasarnya adalah unsur besi lambang Fe dan karbon. Tetapi sebenarnya juga mengandung unsur lain seperti silisium, mangan, fosfor, belerang, dan sebagainya. Yang kadar relatif rendah unsur-unsur dalam campuran itulah yang mempengaruhi sifat-sifat besi atau baja pada umumnya. Tetapi unsur zat arang
atau karbon yang paling besar pengaruhnya terhadap besi atau baja, terutama kerasannya. Pembuatan besi atau baja dilakukan dengan pengolahan biji besi di dalam dapur tinggi yang akan menghasilkan besi kasar atau besi mentah. Besi kasar belum dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat benda menjadi setengah jadi. Oleh karena itu, besi kasar itu masih harus diolah kembali di dalam dapur-dapur baja. Logam yang dihasilkan oleh dapur baja itulah yang dikatakan sebagai besi atau baja karbon, yaitu bahan untuk membuat benda jadi maupun setengah jadi. Lanjut ke logam non-ferro atau logam bukan besi adalah logam yang tidak mengandung unsur besi. Logam non-ferro murni kebanyakan tidak digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain karena biasanya sifat-sifatnya belum memenuhi syarat yang diinginkan. Logam non-ferro juga digunakan untuk mencampur besi atau baja dengan tujuan memperbaiki sifat-sifat baja. Dari jenis logam non-ferro, berat yang sering digunakan untuk paduan baja antara lain nikel, kromium, molybdenum, wolfram, dan sebagainya. Sedangkan dari logam non-ferro ringan antara lain magnesium, titanium, kalsium, dan sebagainya. Logam non-ferro dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu logam berat adalah apabila berat jenisnya lebih besar dari 5 kilogram, misalnya nikel, kromium, tembaga, timah hitam, timah putih, seng, dan sebagainya. Dua, ada logam ringan apabila berat jenisnya lebih kecil dari 5 kilogram, misalnya aluminium, magnesium, titanium, kalsium, kalium, natrium, dan sebagainya. Tiga, ada logam mulia. Logam yang mempunyai nilai ekonomis tinggi digunakan untuk keperluan khusus, misalnya untuk alat ukur, alat tukar, perhiasan, dan aksesoris lainnya, misalnya emas, perak, dan platina. Empat, logam refraktori atau logam tahan api. Logam tersebut biasanya digunakan sebagai unsur paduan untuk alat-alat listrik, silinder lain pada motor bahan bakar, torak, dan alat-alat lainnya yang memerlukan ketahanan panas, misalnya wolfram, molybdenum, titanium, dan zirconium. 5, ada logam radioaktif, yaitu logam yang dapat memancarkan sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma, misalnya uranium, plutonium, dan radium. Sifat mekanik logam non-ferro pada umumnya kurang baik, akan tetapi dapat diperbaiki dengan memadukan kebanyakan dari logam non-ferro adalah tahan korosi karena adanya lapisan oksida yang kuat, sedangkan beberapa logam non-ferro mempunyai daya pengantar listrik dan daya penghantar panas yang baik. Sem- se- dan dari semua jenis logam digolongkan menjadi logam murni dan logam paduan. Logam murni artinya logam yang tidak dicampurkan dengan logam lain atau unsur lain. Sifat-sifat logam murni yaitu satu, kadar kemurniannya 99,9%. Kedua, kekuatan tarik rendah. Tiga, titik lebur tinggi. Keempat, daya hantar listrik baik. Kelima, daya tahan terhadap karet baik. Logam paduan artinya logam yang dicampur dari dua macam logam atau lebih eh, dalam keadaan cair. Logam paduan dikelompokkan menjadi dua, yaitu paduan logam berat dan paduan logam ringan. Di antara paduan logam berat yang kita kenal antara lain kuningan, perunggu, paduan nikel, paduan seng, dan sebagainya. Sedangkan paduan logam ringan antara lain paduan aluminium, paduan magnesium, dan paduan titanium. Sifat-sifat
Logam paduannya itu: satu, kekerasan dapat ditingkatkan dari kekerasan logam asalnya. Dua, kekuatan tarik dapat diperbesar. Ketiga, gaya pemuaian dapat dikurangkan. Empat, titik lebur dapat diturunkan atau dinaikkan dibanding logam-logam asalnya. Non-logam. Bahan bukan logam ternyata selalu dibutuhkan, baik dalam teknik bangunan dan mesin, bangunan umum, teknik proses, maupun keperluan lainnya. Bukan logam selain digunakan sebagai bahan pengganti logam untuk beberapa keperluan, juga sangat dibutuhkan sebagai bahan utama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan sifat-sifat yang khas untuk berbagai keperluan. Berbagai bahan bukan logam yang penting untuk bahan teknik antara lain sebagai berikut. Satu, bahan pelumas, minyak dan gemuk. B, bahan bakar padat, cair, dan gas. Bahan packing, perapat cairan, dan perapat gas. Bahan isolasi, isolasi panas, isolasi listrik, dan isolasi getar. Ada 5, karet, plastik, termoplastik, termosetting. 6, ada keramik dan sebagainya. Baja dan besi sampai saat ini menduduki peringkat pertama logam yang paling banyak digunakan. Besi dan baja mempunyai kandungan unsur utama yang sama, yaitu Fe. Hanya kadar karbonlah yang membedakan besi dan baja. Penggunaan besi dan baja dewasa ini sangat luas, mulai dari peralatan yang sepele seperti jarum, peralatan rumah tangga, peralatan kantor, peralatan transportasi, sampai dengan alat-alat mesin berat. Besi adalah logam yang berasal dari biji besi, yang berasal dari tambang yang banyak digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Dari yang bermanfaat sampai dengan merusakkan. Dalam tabel periodik, besi mempunyai simbol Fe dan nomor atom 26. Besi juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Besi digunakan pertama kali pada sekitar 1500 sebelum Masehi. Tahun 1100 sebelum Masehi, bangsa Hittites yang merahasiakan pembuatan tersebut selama 400 tahun dikuasai oleh bangsa Asia Barat. Pada tahun tersebut, proses peleburan besi mulai diketahui secara luas. Tahun 1000 sebelum Masehi, bangsa Yunani, Mesir, Jus, Roma, Carthaginians, dan Assyria juga mempelajari peleburan dan menggunakan besi dalam kehidupannya. Tahun 800 sebelum Masehi, India berhasil membuat besi setelah diinvasi oleh bangsa Arya. Tahun 700 sampai 600 sebelum Masehi, Cina belajar membuat besi. Tahun 400 sampai 500 sebelum Masehi, baja ditemukan penggunaannya di Eropa. Tahun 250 sebelum Masehi, bangsa India menemukan cara membuat baja. Tahun 1000 Masehi, baja dengan campuran unsur lain ditemukan pertama kali pada 1000 Masehi pada Kekaisaran Fatim yang disebut dengan baja Damaskus. Tahun 1300 Masehi, rahasia pembuatan baja Damaskus hilang. Tahun 1700 Masehi, baja kembali diteliti penggunaan dan pembuatannya di Eropa. Proses pembuatan baja diperkenalkan oleh Sir Henry Bessemer dari Inggris sekitar tahun 1800. Sedangkan William Kelly dari Amerika pada tahun yang hampir sama menemukan besi tak mampu tempat. Baja adalah paduan logam yang tersusun dari besi sebagai unsur utama dan karbon sebagai unsur penguat. Unsur karbon inilah yang banyak berperan dalam peningkatan performa. Perlakuan panas dapat mengubah
Sifat baja dari lunak seperti kawat menjadi keras seperti pisau. Biji besi bertebaran hampir di seluruh permukaan bumi dalam bentuk oksida besi. Meskipun inti bumi tersusun dari logam besi dan nikel, oksidasi besi yang ada di permukaan bumi tidak berasal darinya, melainkan dari meteor yang jatuh ke bumi. Di Australia, Brasil, dan Kanada ditemukan bongkahan biji besi berketebalan beberapa puluh meter dan mengandung 65% besi. Besi adalah unsur yang sangat stabil, merupakan unsur terbanyak ke-8 di jagat raya selain setelah silikon. Hampir lebih dari 70 abad lalu, 5.000 tahun sebelum Masehi dari peninggalan Mesopotamia, Iran dan Mesir diketahui bahwa manusia telah menguasai teknologi pembuatan peralatan dari biji besi, dari besi baja untuk berburu. Suku Hatti dan Hittite 2500 sampai 1500 tahun sebelum Masehi di daerah Anatria dan Armenia telah berhasil membuat pedang besi berukuran besar dan baju besi dengan proses semiluk. Perkembangan baja di Indonesia, menurut penelitian, jumlah konsumsi baja suatu bangsa dapat dijadikan indikator tingkat kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Negara-negara maju umumnya mengonsumsi 700 kg baja per jiwa per tahun. Masyarakat Indonesia baru mengonsumsi 20 kg per jiwa. Ini berarti baja masih belum dirasakan keberadaan oleh masyarakat Indonesia. Baja dengan nilai ekonomi tinggi dan berfungsi vital masih belum mendapatkan perhatian dengan baik oleh pemerintah. Maka daya dukung baja terhadap kinerja dan performa proses produksi sangat lemah. Dampaknya produk-produk di Indonesia belum bisa berkompetisi dengan produk dari negara lain, baik dalam jumlah produksi, kualitas, dan ketepatan waktu penyebaran. Indonesia yang dikenal kaya sumber daya alam harus mengimpor 100% bahan baku baja, pelet, dan 60-70% scrap baja untuk keperluan industri. Ini masih ditambah teknologi pengolahan baja yang tidak efisien karena menggunakan sumber energi gas yang semakin meningkat harganya, serta teknologi yang masih tergantung kepada negara pembeli lisensinya. Dari hasil survei, ketahui bahwa cadangan biji besi di Indonesia berjumlah cukup besar dan tersebar di beberapa pulau seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Irian Jaya dengan total melebihi 1.300 juta ton. Meskipun dengan kadar kandungan besi yang masih rendah, antara 35 sampai 58% Fe. Ini baja di masa depan dengan peningkatan performa besi baja, muncul harapan baru di bidang perindustrian seperti memungkinkan pengurangan bahan baja sehingga produk menjadi lebih ringan dan kompak, menghemat energi karena pengurangan beban pada penggunaannya, dan ramah lingkungan karena mengurangi eksploitasi sumber daya alam. Desain kerangka mobil masa depan misalnya hanya memerlukan setengah bahan baja. Beban daya yang diperlukan untuk menggerakkan mobil meningkat kemungkinan di masa mendatang. Dan mobil hanya ratusan kilogram saja, namun dapat digunakan dengan beban seperti sekarang. Hal ini juga memungkinkan mengakselerasi pengembangan teknologi ruang angkasa karena peningkatan performa pesawat ulang alik atau roket dan sebagainya, khususnya akhir ini dengan teknologi nano. Sifat-sifat baja dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bahan yang diperlukan dalam proses produksi. Jika rekayasa teknologi nano berhasil, dapat dibayangkan berapa puluh juta ton biji besi baru dari eksploitasi sekarang dapat dihemat. Indonesia juga kaya
menambahkan biji besi dan bahan pendukung proses pembuatan baja harus mampu bangkit dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan industri perbajaannya. Ini ada proses pembuatan besi dan baja. Biji besi. Macam-macam besi. Besi merupakan suatu komposisi kimia, biasanya suatu oksida, dan diketahui bahwa pada umumnya kebanyakan mengandung bahan oksida. Antara lain yaitu biji besi magnetit mempunyai sifat magnet kuat sehingga proses beneficiasinya menggunakan magnetic separator. Magnetit adalah ferrosulfure oxide dengan lambang Fe3 dengan O4. Kandungan besinya sekitar 65%, warnanya hitam, padat, dan bermagnet kuat yang banyak ditemukan di Swedia, Rusia, Amerika, dan Kanada. Biji besi hematite adalah ferrioxide dengan lambang Fe3 dan O3. Mengandung sekitar 60-75% besi, warnanya merah coklat, dengan kadar belerang dan fosfornya yang rendah. Hematit banyak ditemukan di mana-mana. Sumber yang paling banyak terdapat di Australia, India, dan Brazil. Biji-biji limonit. Limonit adalah biji-bisi yang mengandung besinya sedikit sekitar 20% karena mengandung air kristal. Limonit Limonit adalah oksida besi hidrat ditemukan di Eropa dan UK. Logam besi. Besi dan baja persamaannya memang mengandung Fe dan juga karbon, tetapi perbedaan lebih kandungan karbon yang dimiliki logam tersebut. Dalam hal ini, baja mengandung karbon lebih banyak dari besi biasa. Makin tinggi kandungan karbonnya, makin tinggi tingkat kekerasan dan kekuatan logamnya. Hmm, Tetapi semakin menurun tingkat kelihatan dan gas mampu bentuk kertas. Selanjutnya ada besi tuang. Secara umum, besi tuang atau cast iron adalah besi yang mempunyai karbon konten 2,5% sampai dengan 4%. Oleh karena itu, besi tuang yang kandungan karbonnya 2,5% sampai 4% akan mempunyai sifat mampu weldability rendah. Karbon dalam besi tuang dapat berupa sementik Fe3 dengan karbon atau biasa disebut dengan karbon bebas, grafit. Hmm, Besi tuang putih atau white cast iron, di mana besi tuang ini seluruh karbonnya berupa cemented sehingga mempunyai sifat sangat keras dan getas. Mikrostrukturnya terdiri dari karbida yang menyebabkan berwarna putih. Besi tuang mampu tempa malleable cast iron. Besi tuang jenis ini dibuat dari besi tuang putih dengan melakukan heat treatment kembali yang tujuannya menguraikan seluruh gumpalan grafit, akan terurai menjadi matriks ferrit, perlit, dan metensite. Mempunyai sifat yang mirip dengan baja. Tiga, besi tuang kelabu, gray cast iron. Jenis besi tuang ini sering dijumpai sekitar 70% besi tuang berwarna abu-abu, mempunyai 70% besi tuang berwarna abu, mempunyai grafit yang berbentuk flake. Sifat dari besi tuang ini, kekuatan tariknya tidak begitu tinggi dengan peulatannya rendah sekali. Nil ductility. 4. Besi tuang nodular. Nodular cast iron. Nodular cast iron adalah perpaduan besi tuang kelabu. Siri besi tuang ini berbentuk grafit flake, di mana ujung-ujung flake berbentuk tarikan yang mempunyai pengaruh terhadap ketangguhan, keulatan, dan kekuatan. Oleh karena itu, menjadi lebih baik, maka grafit tersebut berbentuk bola spheroid dengan menambahkan sedikit insulation
agent seperti magnesium atau kalsium silicide. Karena besi tuang mempunyai kewelatan yang tinggi, maka besi tuang ini dikategorikan sebagai ductile cast iron. Jadi ada baja paduan, alloy steel dibaca baja dikatakan dipadu jika komposisi unsur-unsur paduannya secara khusus bukan baja karbon, biasa yang terdiri dari unsur-unsur silisium dan mangan. Baja paduan semakin banyak digunakan, unsur yang paling banyak digunakan untuk baja paduan yaitu kromium, mangan, silikon, eh, dan lain-lain. Tujuan dilakukan penambahan unsur yaitu untuk menaikkan sifat mekanik baja seperti kekerasan, kelihatan, dan kekuatan tarik, untuk menaikkan sifat mekanik pada temperatur rendah, untuk meningkatkan daya tahan terhadap reaksi kimia, terakhir untuk membuat sifat-sifat spesial. Baja paduan dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Komposisi, 2. Struktur, 3. Penggunaan. Yang pertama ada komposisi. Berdasarkan komposisi baja paduan dibagi menjadi baja 3 komponen, terdiri 1 unsur pemadu dan penambahan Fe dan karbon. Baja 4 komponen terdiri 2 unsur pemadu dan seterusnya. Sebagai contoh, baja paduan kelas tinggi terdiri 0,35% karbon, 1% kromium, 3% nikel, dan 1% MO. Struktur baja paduan diklasifikasikan berdasarkan ada 5 jenis. 1 ada baja perlit. Didapat jika unsur-unsur paduan relatif kecil, maksimal 5% baja ini mampu di mesin. Sifat mekaniknya meningkat oleh heat treatment melalui treatment hardening dan tempering. 2 ada baja martensit. Unsur pemadunya lebih dari 5%, sangat keras dan sukar di mesin. 3 ada baja austenit, terdiri dari 10-30% unsur pemadu tertentu. Misalnya baja tahan karat, non-magnetik, dan baja tahan panas. 3 ada baja ferrit, maksudnya keempat, terdiri dari sejumlah besar unsur pemadu, tetapi karbonnya tetap rendah, tidak dapat dikeraskan. Terakhir ada baja karbit, terdiri sejumlah karbon dan unsur pembentuk karbit. Ini ada penggunaannya. Berdasarkan penggunaan dan sifat-sifatnya, baja paduan diklasifikasikan baja konstruksi, baja perkakas, dan baja dengan sifat-sifat khusus. Baja konstruksi dibedakan lagi menjadi 3 golongan tergantung presentasi unsur pemadunya, yaitu baja paduan rendah, baja paduan menengah, baja paduan tinggi. Sesudah di heat treatment, baja jenis ini sifat-sifat mekaniknya lebih baik daripada baja non-karbon biasa. 2 ada baja perkakas, tool steel. Baja perkakas dipakai untuk alat-alat pemotong. Komposisinya tergantung bahan dan tebal benda yang dipotong atau disayat, kecepatan potong, suhu kerja,
Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh baja perkakas adalah itu tahan pakai, 2 tajam dan mudah diasah, 3 tahan panas, 4 kuat dan ulet. Kelompok dari tool skill berdasarkan unsur paduan dan proses pengerjaan panas yang diberikan antara lain. Satu ada letter hardening atau carbon tool steel ditandai dengan tipe W oleh IC. Shock resisting tipe S memiliki sifat kuat dan ulet dan tahan terhadap beban kejut dan repeat loading. Banyak dipakai untuk pahat, palu, dan pisau. Dua ada cool work tool steel diperoleh dengan proses hardening dengan pendinginan yang berbeda-beda. Tipe O dijelaskan dengan mendinginkan pada minyak, sedangkan tipe A dan D didinginkan di udara. 3 ada hot work steel tipe H mula-mula dipanaskan hingga 300-500 derajat Celcius dan didinginkan perlahan-lahan karena baja ini banyak mengandung tungsten dan molybdenum sehingga sifatnya keras. 4 ada high speed steel tipe T dan tipe M merupakan hasil paduan baja dengan tungsten dan molybdenum tanpa dilunakkan. Dengan sifatnya yang tidak mudah tumpul dan tahan panas, tetapi tidak tahan kejut. Terakhir ada campuran karbon dan tungsten tipe F. Sifatnya adalah keras tapi tidak tahan aus dan tidak cocok untuk beban dinamis serta untuk pemakaian pada temperatur tinggi. Baja perkakas juga dibedakan menjadi 2, yaitu baja perkakas paduan rendah, kekerasannya tak berubah hingga pada suhu 250 derajat Celcius. 2 ada baja perkakas paduan tinggi, kekerasan tidak berubah hingga pada suhu 600 derajat Celcius. Biasanya komposisi terdiri dari 3 baja dengan sifat-sifat khusus. Baja paduan dengan sifat khusus diklasifikasikan menjadi 1 baja tahan karat stainless steel. Komposisi bahan baja tahan karat 0,1 sampai 0,40% karbon, 12 sampai 14% kromium. Sifatnya baja tahan karat antara lain memiliki daya tahan yang baik terhadap panas, karat, dan gesekan. 2 tahan temperatur rendah maupun tinggi. Dan 3 memiliki kekuatan besar dalam massa yang kecil. 4 keras, lihat densitasnya besar dan permukaannya tahan aus. 5 ada tahan terhadap oksidasi. 6 ada kuat dan dapat ditempa. 7 mudah dibersihkan. 8 mengkilat dan tampak menarik. Lanjut ada high strength low alloy steel. Sifat dari HSLAS adalah memiliki tensile strength yang tinggi, ada anti bocor, tahan terhadap abrasi, mudah dibentuk, tahan terhadap korosi, bulat, sifat mampu mesin yang baik. Terakhir, sifat las yang tinggi, weldability-nya tinggi. Untuk mendapatkan sifat-sifat di atas, maka baja ini diproses secara khusus dengan menambahkan unsur-unsur seperti tembaga, nikel, kromium, molybdenum, vanadium, dan kolombium.
Baja paduan istimewa lainnya terdiri dari 35% sampai 44% nikel dan 0,35% karbon, memiliki koefisien muai yang rendah yaitu infart, memiliki koefisien yang muai sama dengan 0 pada suhu 0 sampai 100 derajat Celcius digunakan untuk ukur presisi. Platinum memiliki koefisien muai sama seperti gelas sebagai pengganti platina. Ekinfar memiliki modulus elastivity tak berubah pada suhu 50 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Digunakan untuk pegas arloji dan berbagai alat ukur fisika. Selain itu, baja dapat dibagikan menjadi dua golongan, yaitu baja paduan khusus dan baja kecepatan tinggi. Baja paduan khusus special alloy steel. Baja jenis ini mengandung satu atau lebih logam-logam seperti nikel, kromium, mangan, molybdenum, tungsten, dan vanadium, dan menambahkan logam tersebut ke dalam baja, maka baja paduan tersebut akan merubah sifat-sifat mekanik dan kimianya seperti lebih keras, kuat, dan ulet bila dibandingkan terhadap baja karbon. Juga ada baja kecepatan tinggi high speed steel HSS, kandungan karbon 0,70% sampai 1,5%, penggunaan membuat alat-alat potong seperti drill, trimmer, countersink, latte tool, dan milling cutter disebut high speed steel karena alat potong yang digunakan material tersebut dapat dioperasikan dua kali lebih cepat dibanding dengan karbon steel, sedangkan harga dari HSS besarnya 2-4 kali lipat daripada karbon steel. Selanjutnya ada paduan potong. Paduan potong digunakan untuk alat-alat yang beroperasi sampai suhu 1000-1100 derajat Celcius. Tidak dapat di mesin seperti biasa, diproduksi dengan dua cara, yaitu satu, casting cutting alloy stylitis terdiri dari sejumlah besar kobalt dan wolfram, memiliki kekerasan HRC sampai 60-65 dan mencair pada suhu tinggi. Batang-batang tuangan paduan ini dengan ketebalan 5-10 mm digunakan untuk memperkeras permukaan dengan disambung ada ujung alat-alat potong untuk meningkatkan umur. Dua, ada cemented carbide dibuat dari campuran powder, wolfram, dan titanium carbide dan kobalt yang disatukan secara proses powder metalurgi. Kerasannya mencapai lebih dari 85% HRC dan tetap keras hingga suhu 1000 derajat Celcius. Dan selanjutnya ada baja carbon steel. Baja karbon yang diklasifikasikan menurut kadar karbonnya dibagi menjadi tiga, yaitu low alloy steel jika elemennya paduannya lebih kurang dari 2,5%. Terus ada medium alloy steel jika elemen paduannya 2,5% sampai 10%. High alloy steel jika elemen paduannya lebih dari 10%. Baja karbon rendah, low carbon steel, sifat mudah ditempa dan mudah di mesin. Penggunaannya 0,05% sampai 0,2% karbon. Automobile bodies, building, pipa, ada baja karbon menengah, medium carbon steel, kekuatan lebih tinggi daripada baja karbon rendah, sifat sulit untuk dibengkokkan, dilas, dipotong. Baja karbon tinggi, high carbon steel, sifat sulit dibengkokkan, dilas, dan dipotong. Kandungan 0,6%, 1,5% karbon. Penggunaannya screwdriver, bladesmith hammer, dan lain-lain. Selanjutnya ada stainless steel, adalah paduan besi dengan minimal 12% kromium. Komposisi ini membentuk protective layer
lapisan pelindung anti korosi yang merupakan hasil oksidasi oksigen terhadap krom yang terjadi secara spontan. Tentunya harus dibedakan mekanisme protective layer ini dibandingkan baja yang dilindungi dengan coating, misalkan seng dan cadmium ataupun set. Meskipun seluruh kategori stainless steel didasarkan pada kandungan krom, namun unsur paduan lainnya ditambahkan untuk memperbaiki sifat-sifat stainless steel sesuai aplikasinya. Kategori stainless steel tidak halnya seperti baja lain yang didasarkan pada presentasi karbon, tetapi didasarkan pada struktur metalurginya. 5 golongan utama stainless steel adalah austenitic, ferritic, merstensitic, duplex, dan persi persipation hardening stainless steel. Yang pertama ada authentic stainless steel, mengandung sedikitnya 16% krom dan 6% nikel, sampai ke grade super authentic stainless steel seperti 904L dengan kadar krom dan nikel lebih tinggi serta unsur tambahan MO sampai 6%. MO adalah molybdenum, Fe adalah titanium atau koper. Fungsi untuk meningkatkan ketahanan terhadap temperatur serta korosi. Austentik cocok juga untuk aplikasi temperatur rendah disebabkan unsur nikel membuat stainless steel tidak menjadi rapuh pada temperatur rendah. Dua, ada ferritic stainless steel. Kadar krom bervariasi antara 10,5 sampai 18% seperti grade 430 dan 409. Ketahanan korosi tidak begitu istimewa dan relatif lebih sulit difabrikasi atau dimachining. Tetapi kekurangan ini telah diperbaiki pada grade 434 dan 444 dan secara khusus pada grade 3 Chrome 12. 3, ada martensitic stainless steel. Stainless steel jenis ini memiliki unsur utama krom masih lebih sedikit jika dibanding ferritic stainless steel dan kadar karbonnya relatif tinggi, misalkan grade 410 dan 416. Grade 431 memiliki krom sampai 16%, tetapi mikrostrukturnya masih merstensitic disebabkan hanya memiliki nikel 2%. Grade stainless steel lain misalkan 17,4 pH sampai atau 630 memiliki tensile strength tertinggi dibanding stainless steel lainnya. 4, ada duplex stainless steel. Duplex stainless steel seperti 2304 dan 2022. Angka pertama menyatakan presentasi krom dan dua angka terakhir menyatakan presentasi nikel. Memiliki bentuk mikrostruktur campuran austentik dan ferritic. Duplex ferritic austentik memiliki kombinasi sifat tahan korosi dan temperatur relatif tinggi atau secara khusus tahan terhadap stress corrosion cracking. Meskipun kemampuan stress corrosion crackingnya tidak sebaik ferritic stainless steel, tetapi ketangguhannya jauh lebih baik atau lebih superior dibanding ferritic stainless steel. Kelima, ada precipitation hardening steel. Adalah yang keras dan kuat akibat dari bentukan suatu presipitat atau endapan dalam struktur mikrologam sehingga gerakan deformasi menjadi terhambat dan memperkuat material stainless steel. Pembentuk ini disebabkan oleh penambahan unsur tembaga, titanium dan niobium dan aluminium. Proses penguatan umumnya terjadi pada saat dilakukan pengerjaan dingin, cold working. Logam bukan besi dan paduan. Logam bukan besi non-ferrous metal, tembaga. Tembaga berwarna coklat keabu-abuan dan mempunyai struktur kristal kubus berpusat muka atau face centered kubik. Tembaga ini mempunyai sifat-sifat yang sangat baik, yakni sebagai penghantar listrik dan panas yang baik, mampu ditempa dan mudah dibentuk menjadi plat-plat atau kawat. Biji besi tembaga dapat diklasifikasi atas 3 golongan: biji sulfida, biji oksidasi, dan biji murni. Proses pemurnian biji tembaga yaitu satu, proses pyrometalurgi. Proses ini menggunakan temperatur tinggi yang diperoleh oleh pembakaran bahan bakar. Biji tembaga yang telah dipisahkan dari kotoran-kotoran dipanggang untuk menghilangkan asam belerang dan selanjutnya biji ini dilebur. Berikutnya adalah gambaran Berikut ini adalah gambaran dapur peleburan tembaga. Selanjutnya ada aluminium,
Aluminium, sifat yang aluminium yang menonjol adalah berat jenisnya yang rendah dan daya hantar listrik panas yang cukup baik. Logam aluminium mempunyai struktur kristal FCC. Logam ini tahan terhadap korosi pada media yang berubah-ubah dan juga mempunyai duktilitas yang tinggi. Selanjutnya ada sifat-sifat aluminium. Rapat massa relatif 2,7 gram. Titik lebur 660 derajat Celcius. Kekuatan tarik dituang di annealing sebesar 70 Newton. Di roll 130 sampai 200 Newton. Sifat-sifatnya paling ringan di antara logam-logam yang sering digunakan, penghantar panas dan listrik yang tinggi, lunak, bulat, dan kekuatan tariknya merendah. Tahan terhadap korosi. Penggunaannya karena sifatnya ringan, maka banyak digunakan dalam pembuatan kapal terbang, rangka khusus untuk kapal laut modern, kendaraan-kendaraan dan bangunan-bangunan industri. Kereta ringan dan menghantar panas yang baik banyak dipakai untuk keperluan alat-alat masak. Banyak dipakai untuk kabel-kabel listrik karena konduktivitas listriknya tinggi dan relatif lebih murah dibanding dengan tembaga. Aluminium tuang dibuat jika dihendaki konstruksinya ringan dengan kekuatan yang tidak terlalu besar. Selanjutnya, terakhir ada nikel. Nikel mempunyai sifat yang keras, bentuk struktur kristalnya FTC dan juga bersifat magnetis. Nikel cocok dibuat paduannya binari dan temari untuk memperbaiki sifat tahan korosi dan tahan panas. Biji-biji nikel dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu biji sulfida. Biji ini mengandung eh, pada gambar berikut. Terus biji silikat juga terdiri dari seperti gambar berikut. Setelah biji mengalami proses pendahuluan yang meliputi crushing, drying, sintering, kemudian biji proses lanjut secara proses pyrometallurgy dan proses hidrometallurgy. Proses pyrometallurgy yaitu terjadi pada proses ini hanya besi sebagian dari besi saja yang dapat diikat menjadi terak dan sebagian besar masih dalam bentuk nikel alloy. Dalam hal ini untuk memisahkan besi dan nikel pada reaksi peleburan tersebut ditambahkan beberapa bahan yang mengandung belerang. Untuk peleburan smelting, proses selanjutnya dipanggang untuk memisahkan belerang. Nikel oksida yang dapat pemanggangannya selanjutnya direduksi dengan bahan tambah arang kakol sehingga dapat logam nikel. Terakhir ada proses hidrometallurgi. Pada proses ini konkrit di leaching dengan larutan amonia di dalam autoclave dengan tekanan kurang lebih 7 atm, gizi, tembaga, dan nikel dan kobalt. Larut dalam larutan amonia, reaksi oksidasi sulfida menimbulkan energi yang cukup banyak. Oleh karena itu, autoclave harus didinginkan untuk menjaga agar temperatur tetap bertahan antara 77 sampai 80 derajat Celcius. Sementara itu, besi dipisahkan sebagai ferrihidroksida dan sulfat basa. Larutan tersebut didirikan untuk memisahkan tembaga. Selanjutnya, larutan besi, nikel, dan kobalt ini diproses dalam autoclave dengan hidrogen pada tekanan 15 atm, ABS, dan temperatur 175 sampai 275 derajat. Sifat-sifat nikel, titik leburnya 1458 derajat Celcius, kekuatan tarik di annealing 400 sampai 500 Newton milimeter kubik.
Di roll 700 sampai 800 Newton milimeter kubik. Sifat-sifatnya kuat, lihat, tahan korosi, digunakan secara luas sebagai unsur paduan. Penggunaannya digunakan untuk pelapisan logam, digunakan untuk sebagai unsur paduan untuk meningkatkan kekuatan dan sifat-sifat mekanik baja. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.